Shalom saudara sekalian, hari ini kita kembali merenungkan firman Tuhan dan kita lanjutkan ya di 1 Samuel 16 ayat 1 sampai dengan 13. Dan saya berharap saudara-saudara membaca semuanya, sementara saya akan membacakan beberapa bagian saja. Berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, "Berapa lama lagi engkau berduka cita karena Saul? Bukankah ia telah kutolak sebagai raja atas Israel? Isilah tabung tandukmu dengan minyak dan pergilah. Aku mengutus engkau kepada Isai, orang Betlehem itu, sebab di antara anak-anaknya telah kupilih seorang raja bagiku." Ketika mereka itu masuk dan Samuel melihat Eliab, lalu pikirnya, sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, "Janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati." Lalu Isai mengambil Abinadab dan menyuruhnya lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata, orang ini pun tidak dipilih Tuhan. Kemudian Isai menyuruh Syama lewat. Tetapi Samuel berkata, orang ini pun tidak dipilih Tuhan. Demikianlah Isai menyuruh ketujuh anaknya lewat di depan Samuel. Tapi Samuel berkata kepada Isai, semuanya ini tidak dipilih Tuhan. Lalu Samuel berkata kepada Isai, inikah anakmu semuanya? Jawabnya, masih tinggal yang bungsu, tetapi sedang mengembalakan kambing domba. Kata Samuel kepada Isai, suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari. Kemudian disuruhnyalah menjemput dia. Ia kemerah-merahan, matanya indah dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, bangkitlah urapilah dia sebab inilah dia. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud, lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Ya, saudara sekalian masih ingat bagaimana Saul dipilih menjadi raja pada awal-awalnya ya? Ya sama ya, mirip-mirip dengan Daud, masih muda, tapi perawakannya sangat baik. Sangat berbeda dengan Daud. Samuel pun sempat terkecoh. Eliab yang mungkin perawakannya mirip dengan Saul, tinggi badannya. Jadi Samuel itu sempat berpikir, pokoknya siapa yang tinggi-tinggi itu cocok jadi raja begitu ya, dalam pandangan Samuel. Dan memang Saul kan boleh dikatakan dia ganteng seperti Eliab. Maka wajarlah kalau Samuel berpikir inilah yang cocok menjadi seorang raja. Penekanan Tuhan kali ini berbeda, yaitu melihat hati bukan penampilan. Ketika Daud muncul masih sangat remaja dan tahunya hanya menggembalakan kambing dan domba. Jadi memang sangat kecil, sangat muda, dan pekerjaannya tidak mendukung, tidak mengerti taktik militer dan lain sebagainya. Jadi benar-benar bukan perawakan seorang raja yang pantas untuk dipilih dalam diri Daud begitu. Nah, Daud juga jauh dari penampilan raja, namun Tuhan melihat hati Daud. Nah, saudara di sini yang agak membingungkan Samuel mungkin ya, karena dari segi penampilan Daud tidak cocok menjadi raja, tetapi Tuhan jauh melihat ke dalam, yaitu hatinya Daud yang sangat setia. Kita pun sama, saudara sekalian. Kita sukanya memilih orang berdasarkan mata manusia. Terkadang kita memilih yang lebih enak dilihat, kualifikasinya bagus, bibit, bebet, bobot, apalagi mungkin saudara ingin menjodohkan anak atau ingin mendapatkan mantu begitu ya, pasti Anda akan melihat kualifikasinya, bibit, bebet, bobot. Anda mungkin akan melakukan fit and proper test, apakah orang ini layak diuji. Nah, di sini saudara sekalian terkadang kita bisa terkecoh. Mungkin kita malah jarang meminta pendapat Tuhan dalam pilihan kita. Kita menggebu-gebu dengan pilihan kita, tetapi kita tidak menggebu-gebu untuk berkonsultasi dengan Tuhan terhadap pilihan kita. Apakah ini Tuhan yang engkau maksudkan, yang engkau kehendaki? Terkadang kita cuma formalitas berdoa kepada Tuhan. Ya Tuhan, saya sudah memilih, tolong biarlah kiranya engkau berkati dan boleh tunjukkan yang baik, kira-kira begitu ya. Tapi kalau kita tahu dan sadar sebenarnya bukan dia pilihan Tuhan. Tapi kita terkadang dibutakan oleh pilihan-pilihan kita. Saudara, mari belajar melihat seseorang melalui kacamata rohani. Tidak hanya seseorang, saudara. Saudara bisa melihat segala hal dari kacamata rohani. Karena kalau kita memakai kacamata rohani, maka kita membutuhkan waktu dan juga membutuhkan pemikiran yang lebih dalam. Dan kita butuh konsultasi yang dalam dari Tuhan. Oleh karena itu, saudara sekalian, artinya setiap pilihan-pilihan yang kita buat, itu harusnya kita banyak konsultasi dengan Tuhan. Apalagi pilihan-pilihan itu akan mempengaruhi kehidupan kita. Pilihan pasangan hidup, pilihan pekerjaan,
pilihan usaha, dan lain sebagainya. Itu akan sangat berdampak. Dalam pilihan-pilihan itu, mari kita datang kepada Tuhan, supaya kita tidak salah memilih, hanya mengandalkan kualifikasi dari mata dunia, tetapi bukan dari Tuhan. Amin. Tuhan Yesus menyertai kita pada hari ini.